salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Felita Triana Dewi, dalam acara Motivasi Sukses Pagi-Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan yang berjalan di bidang kuliner, yaitu PT Cipta Selera Murni Tbk. PT Cipta Selera Murni Tbk atau biasa disingkat CSMI ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 167 pada tanggal 25 Juli 1983 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani SH di Jakarta. Perusahaan yang bergerak di bidang restoran fast food ini memulai usahanya sejak tanggal 4 Juli 1983 berupa restoran cepat saji bermerek dagang Texas Chicken. Gerai Texas Chicken pertama yang dibuka berlokasi di Pintu Besi Plaza, Jakarta. Di tahun 1996, Chicken Texas merayakan pembukaan gerainya yang ke-50 di Indonesia. Texas Chicken mulai menawarkan konsep baru yang lebih inovatif dan menarik dengan logo baru di tahun 2005. Seiring dengan berjalannya waktu, Texas Chicken mulai membuat strategi bisnis baru dengan pemberdayaan jasa dan fasilitas pihak ketiga dalam proses pemotongan dan marinasi ayam, dan juga melakukan efisiensi terhadap harga bahan baku karyawan, logistik, dan supply chain di tahun 2017. Untuk menghindari kerugian yang mungkin akan terjadi pada tahun 2019, Texas Chicken mulai menutup gerai-gerai yang dianggap sudah tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Di tahun 2020, PT Cipta Selera Murni Tbk sudah memulai go public dengan berencana untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya. Sesuai dengan data yang telah dimiliki, pemegang saham tertinggi PT Cipta Selera Murni Tbk yaitu Lisa Muchtar pada urutan pertama dan Husni Muchtar pada urutan kedua. Texas Chicken didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang dengan nomor IDM 00031438 pada tanggal 22 Juli 2011. Sesuai dengan namanya yaitu Texas Chicken menyediakan berbagai macam menu olahan ayam yang cukup digemari oleh banyak masyarakat, seperti original chicken, spicy chicken, tenders, burgers, wrap, honey butter, biskuit, spicy chicken rice, sausage, dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya varian menu yang dimiliki oleh Texas Chicken, membuktikan bahwa restoran ini mampu bertahan dari 1984 hingga sekarang. Berdirinya Texas Chicken hingga sekarang membuktikan bahwa perseroan ini mampu mewujudkan visi dari dibentuknya restoran cepat saji ini, yaitu mewujudkan Texas Chicken sebagai restoran cepat saji yang menyediakan ayam goreng dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain visi di atas, restoran cepat saji ini juga memiliki beberapa misi sebagai pedoman dalam menjalankan proses usaha. Di antara lainnya itu yang pertama, mengutamakan kualitas dalam hal pelayanan dan produk. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk. Yang ketiga, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan pelatihan sumber daya manusia guna mencapai standar pelayanan yang maksimal. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner memang harus memperhatikan kualitas produk, pelayanan terhadap konsumen, serta inovasi produk. Dengan begitu, kenyamanan antara perusahaan dengan konsumen akan terjalin, sehingga membuat perusahaan akan terus berjalan dan bertahan. Seperti halnya dengan Texas Chicken ini, tercatat sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019, perusahaan ini mampu mengoperasikan masing-masing sebanyak 30 dan 37 gerai. Bahkan perusahaan juga memiliki satu entitas anak sub-franchise yaitu PT Cipta Global Selera yang memulai usahanya sejak bulan Juli 2005 dengan merek dagang yang sama yaitu Texas Chicken. Melihat pencapaian Texas Chicken yang cukup luar biasa, tentu ini tidak terlepas dari peranan direksi-direksi yang ikut andil dalam menjalankan proses usaha. Yang pertama, ada Johannes Dermawan selaku komisaris utama yang merupakan warga negara Indonesia. Beliau menamatkan pendidikan S1 Travel Industry Management di Hawaii Pacific University, Amerika Serikat. Beliau saat ini menjabat sebagai komisaris independen perseroan sejak tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai komisaris independen, beliau pernah menjabat di beberapa posisi, antara lain pada tahun 2020 sehingga sekarang beliau menjabat sebagai komisaris utama PT Cipta Selera Murni Tbk, dan pada tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat sebagai General Manager Imperial Club Golf
Selanjutnya ada komisaris independen yang diisi oleh John Trimur Hari, asal negara Indonesia. Beliau menamatkan pendidikan di D2 di Stanford College, Singapura pada tahun 1986 dan mendapat gelar Associate Degree di Hawaii Pacific University, Amerika Serikat. Beliau menjabat sebagai komisaris utama perseroan sejak tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai komisaris utama, beliau juga pernah menjabat sebagai posisi berikut. Pada tahun 2020 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai komisaris utama PT Cipta Selera Murni Tbk. Dan di tahun 1997 hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pinahayu Sakti. Kemudian ada posisi Direktur Utama diduduki oleh Ariola Arthur Rafael, warga negara Singapura. Beliau menamatkan pendidikan menengah pertama di Commonwealth Secondary School Singapura pada tahun 1975. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat sebagai posisi berikut. Pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Selera Murni Tbk. Pada tahun 2010 hingga 2017, menjabat sebagai Direktur Operasional PT Cipta Selera Murni Tbk. Pada tahun 1984 hingga 2009, menjabat sebagai Operasional Manager PT Cipta Selera Murni Tbk. Dan yang terakhir pada tahun 1981 hingga 1983 beliau menjabat sebagai Store Manager Bowater Food System Singapura. Kemudian ada Radino Miharjo selaku Direktur Perseroan. Seorang warga negara Indonesia, beliau memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1997. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi berikut. Pada tahun 2020 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur PT Cipta Selera Murni Tbk. Pada tahun 2005 hingga 2020 menjabat sebagai Finance dan Accounting Manager PT Cipta Selera Murni Tbk. Pada tahun 2004 hingga 2005 menjabat sebagai Accounting Manager PT Jakarta Setia Budi Internasional Tbk. Pada tahun 2000 hingga 2004 menjabat sebagai Compliance Office Manager PT Sentralingga Perkasa. Pada tahun 1997 hingga 2000 beliau menjabat sebagai Auditor Senior Manager Kantor Akuntan Publik Hadori dan Rekan. Demikian tadi profil dari PT Cipta Selera Murni Tbk. Semoga bisa memotivasi diri kita semua dalam jalan menuju sukses. Tidak terasa ya sudah sampai di akhir acara ini. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya.